Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Sejarah Teori Ekonomi yang membahas tentang fungsi uang dari teori Plato. Perkenalkan, nama saya Mutiara Riani dengan NIM 21050660003. Hai, perkenalkan, saya Rosatari Mariani dengan NIM 21050666004. Halo guys, perkenalkan nama aku Tabdal dengan NIM 21050666006. Hai, saya Nur Suciani dengan NIM 2105066010. Halo, perkenalkan nama saya Dwi Apriyanisari dengan NIM 21050066021. Hai, nama saya Novel Dika Lopiananda, NIM 21050666023. Pluto adalah seorang filsuf Yunani kuno lahir sekitar tahun 427 atau 428 sebelum Masehi di Athena dan meninggal sekitar tahun 347 atau 348 sebelum Masehi. Dia berasal dari keluarga bangsawan, dikenal sebagai murid dari Aristoteles. Pluto kemudian menjadi guru besar yang terkenal yaitu Aristoteles. Setelah kematian Aristoteles, Pluto melakukan perjalanan ke Mesir, Italia, dan Sisilia. Pada usia 40 tahun, ia mendirikan akademi di Athena yang menjadi pusat pembelajaran terkenal di dunia kuno. Penulis banyak karya filsafat, diantaranya yang paling terkenal adalah The Republic, di mana ia mengekspor konsep negara ideal yang dipimpin oleh filsuf atau raja. Pluto menggabungkan ide-idenya tentang realitis, etika, politik, dan pengetahuan dalam karya-karyanya. Dia meninggal di Athena pada usia sekitar 80 tahun, tetapi pemikiran dan kontribusi dalam filsafat masih menjadi sumber inspirasi perdebatan hingga hari ini. Teori Pluto yang dianggap masih relevan dengan keadaan sekarang adalah pendapatan tentang fungsi uang. Dalam buku Politika, Pluto menjelaskan bahwa selain sebagai alat tukar, uang juga berfungsi sebagai alat pengukur nilai dan alat untuk menimbun kekayaan. Samping itu, Pluto berpendapat bahwa uang bersifat mandul yang tidak dapat diperkenankan melalui bunga. Seorang filsuf lainnya dari Yunani kuno, yaitu Aristoteles, yang merupakan murid dari Pluto, memberikan sumbangsih pemikiran awal tentang konsep harga dan nilai. Menurut pandangannya, kebutuhan manusia tidak terlalu banyak, sedangkan keinginan manusia tanpa batas. Lebih menarik lagi bahwa beliau mengecam kegiatan produksi untuk memenuhi keinginan manusia yang tanpa batas, dan hal itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak alami. Pluto memahami bahwa manusia perlu mengkonsumsi makanan dan minuman dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga diperlukan tindakan dan pengaturan seperti ini. Besarnya nafsu ini dipandang sebagai rintangan utama menuju suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata, sebagai nafsu untuk memperoleh dan menguasai barang-barang dan jasa.